Sebagaimana telah kita ketahui, yang menjadi dasar dari keutamaan bulan suci Ramadan itu adalah firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185 berdasarkan yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasum. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan itu adalah alladzi unzila fihi al-Qur'an, bulan di mana telah diturunkannya Al-Qur'an sebagai petunjuk dari Allah bagi seluruh umat manusia dan sebagai penjelasan dari petunjuknya tersebut serta sebagai pemisah atau pembeda antara yang hak dan yang batil, yang baik dan yang buruk, yang benar dan yang salah. Di dalam kitab ini disebutkan ternyata bukan saja Al-Quran yang merupakan kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ke muka bumi ini, namun seluruh kitab-kitab suci yang lainnya juga diturunkan Allah kepada para nabi dan rasulnya itu di bulan Ramadan. Nazalat suhuf Ibrahim alaihissalam awal lailatin min Ramadan. Turunnya suhuf Nabi Ibrahim alaihissalam pada malam pertama bulan Ramadan. Wa Taurat li sitin min Ramadan. Tahun kemudian diturunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam pada tanggal 6 Ramadan. Wal Injil itala ta'asyarata dan kitab Injil diturunkan Allah kepada Nabi Isa alaihissalam 620 tahun setelah diturunkannya kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam, pun di bulan Ramadan tepatnya tanggal 13. Dan Allah menurunkan kitab sucinya Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam pada tanggal 18 Ramadan (1200 tahun setelah Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa.
alaihissalam. Lalu semua kitab suci tersebut disempurnakan oleh Allah SWT dengan diturunkannya Al-Quranul Karim kepada Nabi kita tercinta yang merupakan Nabi terpilih, Rasul terunggul, sekaligus merupakan penutup seluruh Nabi dan Rasul, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada pendapat yang mengatakan nuzulul Quran itu pada tanggal 17 Ramadan. Ada juga yang berpendapat tanggal 24 Ramadan, dan ada yang berpendapat tanggal 27 Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas semua kitab suci dan suhuf yang diturunkan Allah itu terjadi pada bulan Ramadan. Kemudian ada beberapa keterangan dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kisah-kisahnya yang berkaitan dengan keutamaan bulan suci Ramadan. Seperti dikatakan An Ibnu Abbasin dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, annahu qala, sesungguhnya beliau berkata, sami'tu, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, lau ta'lamu ummati, seandainya mengetahui seluruh umatku ma bi Ramadan, apa keistimewaan yang ada di bulan suci Ramadan, la tamannau, pasti mereka mengandai-andai atau mengangan-angan antakuna sanatu, agar satu tahun penuh itu adalah bulan Ramadan. Li'annal hasanata fihi mujtama'atun, karena sesungguhnya kebaikan yang dilakukan di bulan Ramadan dikumpulkan. Maksudnya dilipat gandakan pahalanya, balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'atu makbulah, dan segala ketaatan kepada Allah di bulan Ramadan itu diterima. Wa da'awat mustajabatun, dan seluruh doa diijabah. Wal dzunuba maghfuratun, dan dosa-dosa diampuni. Wal jannata, dan sesungguhnya surga mustaqatun, rindu. Mustaqatun artinya apa? Rindu lahum, kepada mereka, kepada umat Islam,
yang bisa meraih kemuliaan Ramadan, bisa mencapai keistimewaan Ramadan. Ini senada dengan hadis riwayat Imam At-Tirmizi bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-jannatu musyraqatun ila arba'ati nafarin. Surga merindukan 4 kelompok manusia. Yang pertama talil Qur'ani, para pembaca Al-Quran, wa hafizul lisani, dan yang kedua yang bisa menjaga lisannya, bisa menjaga lidahnya, bisa menjaga perkataannya. Wa mut'imil ji'an, dan yang memberi makan kepada orang-orang yang lapar. Apalagi laparnya karena berpuasa. Wassa'imina fi syahr Ramadan, dan orang-orang yang berpuasanya di bulan Ramadan. Surga rindu kepada mereka semua. Termasuk mudah-mudahan kita semuanya. Allahumma amin. Amin. Wa fil khabar, dan di dalam sebuah keterangan, idza halla hilal Ramadan, apabila datang atau muncul bulan Ramadan, sohal arsyu wal kursi wal malaikat wa ma dunahu, maka berteriak arash, al kursi, dan seluruh malaikat beserta selain mereka yang ada di bawah mereka. Yaquluna, semuanya berkata, tuba, bahagialah li ummati Muhammadin, bagi umatnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, bima indallahi ta'ala, dengan apa yang ada di sisi Allah Ta'ala, lahum, bagi mereka, minal karamati, dari kemuliaan. Wastakbaron, dan membaca istighfar. Selama bulan Ramadan itu terus beristighfar, lahum, bagi umat Islam yang berpuasa dan beribadah di bulan itu, asyamsu, matahari, wal qamaru, bulan. Istighfar. Masya Allah, Masya Allah. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya syahr Ramadan, ya syahr Roki, ya syahr Siyam, ya syahr Riyad, ya syahr Ramadan. Selamat datang wahai Ramadan, selamat datang bulan puasa, bulan tarawih, bulan Al-Quran. Sebulan penuh, asyamsu wal qamaru wal kawakibu, matahari, bulan, bintang yang ada di langit semuanya, waktu yuru fil hawai, burung-burung yang terbang di udara, wasamaku fil ma'i,
ikan-ikan yang ada di dalam air, wa kullu biruhin, dan apapun itu semua yang diberi nyawa oleh Allah ala wajil ardi, di muka bumi, yang hidup di muka bumi, fil laili wan nahari, sepanjang malam dan siang harinya beristighfar. Luar biasa. Illa syayatina, kecuali syaitan-syaitan, alaihimul la'natu, atas mereka laknat Allah. Yang tidak beristighfar itu di bulan Ramadan hanya syaitan. Karena mereka belenggu, tersiksa ya, di bulan Ramadan syaitan. Fa idza asbahu, maka tatkala subuh umat Islam yang berpuasa Ramadan, la yatrukullahu ta'ala ahadan, Allah tidak akan meninggalkan seorang pun minhum dari mereka, illa kecuali yang firulahu, Allah mengampuninya. Wa yaqulullahu ta'ala, dan Allah ta'ala berfirman lil malaikati, kepada para malaikatnya, ij'alu sholatakum wa tasbihakum fi ramadhana, jadikan oleh kalian sholat kalian dan tasbih kalian di bulan Ramadan, khusus li ummati Muhammadin, bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahsyatnya. Dahsyat. Jadi dengan kata lain, Allah khusus kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan dua cahaya sebagai penangkal dari dua kegelapan. Faqala Musa, maka penasaranlah Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Allah, man nurani ya Rabb, dua cahaya apakah itu wahai Tuhan? Faqala Allah Ta'ala, dijawab Allah Ta'ala, nuru Ramadan wa nuru Quran. Dua cahaya itu tiada lain dan tiada bukan adalah cahaya Ramadan dan cahaya Al-Quran. Faqala Musa, maka bertanya lagi Nabi Musa alaihissalam, wa mazulumati wa mazulumatani ya Rabbi, dan dua kegelapannya apakah itu wahai Tuhan? Qala Allah Ta'ala, menjawablah Allah Ta'ala, zulmatul qabri, gelapnya di dalam kubur, wa zulmatu yaumil qiyamati, dan gelapnya pada hari kiamat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bisa kita bayangkan bagaimana tidak gelap di dalam kubur yang begitu sempit, terbujur kaku sendirian. Gelap
gelapnya di dalam kubur dan gelapnya nanti pada hari kiamat akan bisa ditolak dengan dua cahaya tadi. Pertama apa? Cahaya Ramadan. Kedua cahaya Al-Quran. Ayo sambut Ramadan dengan gembira. Isi Ramadan dengan sebaik-baiknya. Siap? Insyaallah. Baca Al-Quran, apalagi saking rutinnya membaca Al-Quran, lambat laun menjadi hafal. Ada satu hikayat lagi. Anna rajulan ismu Muhammad. Sesungguhnya ada seorang laki-laki namanya Muhammad. Kana la yusalli qattu. Dia itu tidak pernah sholat sama sekali. Qattu. Fa idza dakhala Ramadan. Tetapi apabila masuk bulan Ramadan, yuzayyinu nafsahu, dia langsung menghiasi dirinya bisyabi, dengan pakaian yang paling bagus, watibi, dan memakai wangi-wangian, wa yusalli, dan sholat, wa yaqdi ma fatahu, dan mengqadha sholat-sholat yang dia tinggalkannya. Faqila lahu lima taf'alu dzalika. Maka ditanya dia, kenapa Muhammad kamu lakukan itu? Faqala, maka dia menjawab, hadza syahrut taubah. Kan ini bulan Ramadan, bulan taubat, war rahmat, bulan kasih sayang Allah, wal barakah, penuh barakah. Asallahu ayyatajawaza, moga-moga Allah akan mengampuni ani segala dosa dariku, semoga Allah memaafkanku an bifadlihi, dengan karunia-Nya. Pamata, maka singkatnya hikayat, ketika meninggal dunia si Muhammad itu, faru'ya fil manami, dia dimimpikan oleh seseorang yang ahli ibadah, yang soleh. Faqila lahu, maka ditanyakan kepada dia, ma fa'alallahu bika, apa yang Allah perbuat kepadamu wahai Muhammad? Faqala, maka dia menjawab, ghafara li rabbi, Tuhanku, yakni Allah telah mengampuni segala dosaku, telah memaafkan seluruh kesalahanku, bi hurmati ta'zimi Ramadan, karena kemuliaan pengagunganku kepada bulan Ramadan. Kemudian kita masuk ke majelis berikutnya, fi fadilati shaum, tentang keutamaan puasa. Suratul Baqarah
Firman Allah dalam surat Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wallahu a'lam wa rasuluhu bimuradih. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian semua berpuasa. Maksudnya di bulan Ramadan sebagaimana telah diwajibkannya atas orang-orang sebelum kalian, yakni al-anbiya, yaitu kepada para nabi, wal umami min ladun Adam alaihissalatu wassalam, dan kepada umat-umat terdahulu semenjak Nabi Adam alaihissalam. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Wasaumu bilugati, dan puasa itu dalam etimologi, dalam arti bahasanya adalah al-imsaku, menahan. Ya, puasa itu apa? Menahan amma tunazi'u ilaihi nafsu, dari apa yang diinginkan nafsu. Wa fi syar'i, dan di dalam terminologi syara atau istilah syara, puasa adalah al-imsaku anil mubtirati salasi, ya, menahan atau mengendalikan dari berbagai yang bisa membatalkannya yang tiga. Kenapa dikatakan yang tiga? Karena nanti akan ada keterangan puasa itu tingkatannya ada tiga. Pertama, shaumul awam, puasanya orang awam. Ini nahan makan, minum, bersetubuh bagi suami istri, bayadun nahari, di waktu siang sampai guru bisyamsi, terbenam matahari atau maghrib. Kedua, tingkatan puasa itu adalah shaumul khos atau shaumul khawas, puasanya orang yang khusus. Makan ditahan, minum ditahan, berhubungan intim suami istrinya pun ditahan sepanjang siang harinya, juga matanya ditahan, tidak digunakan sembarang melihat. Telinganya ditahan, tidak sembarangan mendengar. Hidungnya ditahan, tidak sembarangan mencium. Mulutnya ditahan, tidak sembarangan ngomong. Tangannya pun ditahan, tidak sembarangan bergerak. Kakinya pun ditahan, tidak sembarangan melangkah. Itulah puasa yang kedua, shaumul khawas, puasanya orang-orang khusus.
Kalau tadi orang-orang awam hanya nahan makan, minum, ya, berhubungan intim suami istri sepanjang hari. Kadang-kadang matanya kemana aja, telinganya, hidung, mulut, tangan, kaki kemana aja. Itu awal. Ayo, kita sudah sampai yang mana? Apa masih tingkatan pertama? Puasanya iya, tapi ngomongin orangnya juga kadang-kadang iya. Nah, semoga Ramadan tahun ini yang akan datang kita bisa naik ke tingkatan kedua. Shaumul khawas, mata pun puasa, telinga, hidung, mulut, tangan, kaki pun puasa, insya Allah. Tingkatan ketiga, shaum khawasil khawas. Nah, ini lebih hebat lagi. Saumnya orang yang istimewa, ya. Karena apa? Pikiran dan hatinya juga saum. Pikiran dan hatinya juga saum. Maksudnya tidak pernah lepas sedetik pun daripada zikir kepada Allah. Ingatannya, hatinya selalu ingat kepada Allah. Kalau lupa, batal. Ayo, paham tuh? Insyaallah. Nahan makan, minum, berhubungan badan, suami istri, mata, telinga, hidung, mulut, tangan, kaki ditahan. Pikiran juga ditahan. Jangan sampai ada pikiran kepada selain Allah. Harus selalu pikirannya itu Allah, 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 Allah. Jangan sampai sedang saum itu pikirannya Allah, Allah. Canggih loh. Apalagi kehu, bukannya nanti apa ya? Wah, udah masuk di pikiran. Itu kalau orang khawasil khawas itu batal puasanya itu. Batal. Kadang-kadang kalau lagi puasa lihat air keruh aja ingatnya bajigur, ya. Nah, itu orang khawasil khawas itu batal puasanya kalau begitu, karena pikirannya, hatinya pun harus puasa, tidak lepas sesaat pun daripada Allah, 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 terus sepanjang hari Allah, Allah, Allah. Gak mikirin nanti bukanya apa, sahur apa, enggak. Allah, Allah, Allah. Keistimewaan puasa di bulan Ramadan itu sebagaimana riwayat Imam Al-Bukhari, anin Nabi, hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya beliau bersabda, hikayatan an Rabbi Ta'ala,
ini hikayat dari Allah. Berarti hadis qudsi. Ya. Hadis itu ada hadis Nabi itu langsung Allah. Maaf, Nabi. Ya. Hadis Nabi itu langsung Nabi. Baik ucapannya disebut hadis qauli, perbuatannya disebut hadis fa'li, persetujuannya atau rekomendasinya disebut hadis takriri. Nabi itu langsung. Ada hadis qudsi, ini dari Allah. Hadis qudsi dari Allah. Dari Allah disampaikan oleh Nabi. Kullu amal ibni Adam lahu illa shauma fa innahu li wa ana ajzi bihi. Allah berfirman, seluruh amal perbuatan, seluruh amal ibadah anak Adam, yakni manusia, itu baginya kecuali puasa. Dan akulah yang langsung memonitornya plus membalasnya. Lianna shauma sirrun laisa fihi amalun yusyahadullah. Karena sesungguhnya puasa itu amalan yang rahasia. Betul nggak? Ngakunya puasa, padahal makan. Ada nggak yang gitu? Ada. Di rumah puasa, di sekolah enggak, pulang lagi ke rumah puasa lagi. Ada kayak gitu? Pasti yang ketawa sendiri itu ya itu pengalaman. Di rumah sendiri puasa, di rumah teman enggak. Pulang ke rumahnya waktu buka ikut juga. Jadi puasa itu amal yang rahasia, sehingga hanya puasa merupakan ibadah yang dimonitor langsung oleh Allah dan Allah membalasnya. Mana yang benar-benar puasa, mana yang pura-pura, hanya Allah yang tahu. Puasa bisa dilihat orang lain. Enggak bisa. Pura-puranya aja lemas, belum tentu puasa. Malah ada yang puasa tapi seger. Ya, yang nggak puasa mulai loyo, lemas, lesu. Yang puasa lari-lari aja. Ada kan? Oleh sebab itu rahasia.
dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa berpuasa Ramadan karena beriman kepada Allah dan ikhlas semata-mata ridho Allah saja tujuannya, maka diampuni seluruh dosanya, baik yang sudah ataupun yang belum.